katanya Habib ini nasabnya palsu. Banyak beberapa para kiai-kiai, khususnya para muhibbin, bertanya kepada saya, Habib ini kalau bisa disikapi, Habib harus jawab. Saya tertawa, saya bilang, kan sudah ada yang menjawab. Ada fulan yang menjawab, ada habaib yang menjawab, ada kiai dari Madura, ada. Bahkan terakhir kemarin ketua PBNU, jazakallah khair, jawab. Lalu yang paling akhir ini ada Gus Miftah, kiai apa? Dai gaul lah, yang suka pakai congat hitam itu sampai mengatakan seperti itu. Saya bilang, buat apa saya jawab lagi? Kalau saya harus menjawab begini, kalau ada orang yang tidur saya banguni, orang tidur saya banguni. Kenapa? Manfaat. Tapi kalau ada orang yang pura-pura tidur, ngapain dibanguni? Disiram sampai 10 ember pun tidak akan bangun, namanya pura-pura tidur. Dan siapa orang yang ahlul ilmi dan ahlul basirah yang tidak tahu habar? Tak ada. Bahkan saya sampai ngomong kepada salah satu kiai kemarin waktu saya ada di Banten dan di Garut, ketika beliau mengatakan, Habib tolong segera disikapi, saya bilang, enggak, saya banyak kerjaan dan saya tidak butuh pengakuan. Kami sudah meyakini dengan lembaga dan seterusnya. Kalau seandainya saya harus menjawab, paling saya berlogika saja. Berlogika saja. Logikanya begini. Karena tidak ada yang bisa membantah, bisa dikatakan tesis Kiai Imaduddin adalah benar. Karena tidak ada yang bisa menjawab, maka pertanyaan benarkah habaib cucu Nabi sudah selesai. Untuk mengakui diri bukan seorang habib mungkin tidak sulit, tapi untuk berani mengakui diri bukan cucu Nabi, ini sungguh terasa pahit. Apalagi sampai berani menyatakan di publik bahwa ia bukan dzurriyyah Nabi, sungguh sangat berat. Bagaimana tidak? Selama ini orang menganggap habaib adalah cucu Nabi. Anggapan itu diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Anggapan itu didukung juga dengan adanya cerita-cerita mistis yang menguatkan keyakinan bahwa habaib adalah cucu Nabi. Belum lagi ditambah banyaknya doktrin dari para habib sendiri yang menyatakan bahwa siapa yang tidak cinta pada habaib, maka orang itu berarti tidak cinta kepada Nabi. Orang-orang terjebak dalam perangkat cinta. Cinta semu yang ternyata salah sasaran. Cinta yang muncul bukan dari hati nurani, melainkan muncul dari doktrin-doktrin yang sudah dirancang dan diseragamkan. Doktrin bahwa habaib adalah cucu Nabi, bahwa habaib adalah pemegang kunci surga. Doktrin itu begitu kuat sehingga tanpa mempedulikan kepribadian atau kehidupan sehari-hari habib yang bersangkutan. Bahkan ada anggapan bahwa meski seorang habib adalah ahli dosa, maka ia tetap ahli surga. Bahkan ia tetap berlaku seperti raja sebab mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah mulia. Doktrin kuat yang menumpuk hingga ratusan tahun membuat sebagian orang sulit untuk sadar. Kebohongan yang dilakukan selama ratusan tahun sehingga oleh sebagian orang kebohongan itu dianggap sebuah kebenaran. Apalagi dalam hal ini para habaib adalah pihak yang merasa diuntungkan, maka mati-matian mereka berusaha membela diri demi menjaga nama baik klan. Jika klan Ba'alawi tidak dipercaya orang, maka tamat kepercayaan orang bahwa mereka adalah cucu Nabi. Namun bantahan demi bantahan tidak membuat goyah bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Bantahan demi bantahan yang tak berdasar tak menyurutkan semangat orang yang berusaha membebaskan umat Islam dari belenggu perbudakan. Bantahan demi bantahan justru malah membuat orang makin sadar dan yakin bahwa para Habib Ba'alawi bukan cucu Nabi, melainkan keturunan imigran dari Yaman. Makin dibantah,
maka bukti dan fakta makin terbuka. Sejarah tentang Mufti Batavia pun heboh di media sosial. Seorang imigran dari Yaman yang didatangkan oleh Belanda ke Nusantara untuk melawan orang-orang pribumi yang tengah gigih berjuang melawan penjajah. Seorang imigran itulah yang kemudian diangkat menjadi mufti oleh Belanda yang bertugas mengeluarkan fatwa haram melawan penjajah. Mufti Batavia bernama Habib Usman bin Yahya ini yang resmi menjadi antek Belanda dan menggagalkan beberapa perjuangan orang pribumi Nusantara yang dipimpin oleh para dzurriyyah Wali Songo. Ini adalah sejarah kelam, sejarah yang selama ini hampir dilupakan sebab tertutup oleh masifnya doktrin kesucian klan Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi. Orang merasa enggan membahas sejarah Mufti Batavia sebab ia adalah moyang dari orang-orang yang dianggap suci di negeri ini. Bahkan segelintir orang rela menjadi budak mereka dengan atas nama dasar cinta dzurriyyah Nabi. Ini sangat dilematis, sangat menyedihkan. Dan lebih miris lagi, ada orang-orang yang dianggap suci itu memanfaatkan keadaan untuk kepuasan pribadi. Ada pribumi yang sampai rela cium kaki demi mendapatkan ridho dari orang yang suci dan mengaku sebagai cucu Nabi. Maka kejadian-kejadian seperti ini kalau dibiarkan sangat berbahaya bagi anak cucu kita. Perlakuan-perlakuan seperti ini sama saja merendahkan diri kita sebagai bangsa pribumi yang mulia. Maka kalau kita tidak memulai dari sekarang, kita menyadari diri, memahami apa yang sebenarnya yang terjadi, maka penjajahan atas nama agama kelak akan terulang lagi. Maka harusnya saat ini kita bersuara, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar-benar cucu Nabi, dan mana yang hanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Siapa sebenarnya yang benar-benar cucu Nabi? Ya tentunya mereka para Wali Songo dan keturunannya. Siapa yang hanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi namun tak ada bukti? Ya mereka habaib klan Ba'alawi. Kok bisa yakin bahwa Wali Songo adalah keturunan Nabi? Berdasar kitab jelas diakui oleh dunia bahwa Wali Songo adalah keturunan Nabi. Cara hidup sehari-hari yang ramah dan santun juga memperkuat dasar itu. Berdasar tes DNA juga terbukti kalau darah mereka identik tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kurang bukti apa lagi? Sementara Habib klan Ba'alawi berdasar kitab-kitab nasab sudah terbantahkan kalau nasab mereka tersambung kepada Nabi. Melalui tingkah laku sehari-hari dari segelintir oknum dari mereka yang suka mencaci maki, suka menghina dan merendahkan orang pribumi, sifat arogan dan sok suci yang sering mereka tampilkan selama ini sama sekali tidak menunjukkan sifat mulia sang Nabi. Maka hal ini makin memperkuat bantahan kalau mereka adalah cucu Nabi. Melalui tes DNA, mereka tidak berani. Mengapa tidak berani? Ya karena khawatir kalau mereka tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Kalau mereka yakin dan percaya bahwa mereka adalah benar-benar membawa darah Nabi, sudah dipastikan mereka berani melakukan tes DNA. Jadi kurang bukti apa lagi? Maka bagi Habib klan Ba'alawi, makin membantah maka makin terbukti, makin melawan maka makin orang tidak simpati, makin arogan dan merasa sok suci, maka membuat orang makin menjauh pergi.